Jawara. Cerita waktunya buat Baraya. Sudah biarin saja. Segini juga kita bersyukur sudah kebagian lahan. Lumayan juga hasil panen pertama ini. Pakai buat DP beli mobil saja. Ntar juga dapat lagi uangnya. Kalau buat pemasukan ke desa, yang 30% dari warga juga sudah cukup. Buat Ustadz Qodir sudah ada 10% dari warga. Jadi uang hasil kebun ini masuk ke kantong saya saja. Keesokan harinya Pak Kades meminta orang untuk mengantarkan hasil kebun ke kediaman Ustadz Qodir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya disuruh nganterin sayuran dari Pak Kades. Oh, dari Pak Kades ya. Terima kasih ya. Saya nggak bakalan lama Pak Ustadz. Harus nganterin sayuran lagi ke pasar. Gak mau mampir dulu? Nggak usah. Terima kasih Pak Ustadz. Tolong bilangin ke Pak Kades. Terima kasih atas pemberiannya. Ya? Siap Pak Ustadz, kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak sekali sayurannya. Dari siapa? Dari Pak Kades, Bu. Jadi mau digimanain? Sayuran sebanyak itu? Kita jual saja, Bu. Sebagian kita bagikan ke tetangga dan ke pesantren untuk dimasak di sana buat para santri. Boleh, bagus. Daripada tidak kemakan semua, mubazir. Mending dikasihkan ke orang lain saja. Hasil panen yang kedua cukup melimpah. Pak Kades gembira karena akan mendapatkan uang lagi dari hasil panen kebunnya. Kalau setiap panen seperti ini, bakalan cepat kaya. Uangnya buat beli apa lagi ya? Buat beli rumah saja. Yang bagian buat si Ustadz jangan dikasihkan semua. Mending pakai buat nambah-nambah. Oh, iya ya. Dengar-dengar Pak Broto mau jual vilanya. Kalau misalkan saya kasih uang DP juga, pasti bakalan dikasihin. Apalagi si Pak Broto lagi butuh duit. Harus saya beli tuh vilanya si Pak Broto. Keesokan harinya, Pak Kades meminta orang untuk mengantar sayuran ke kediaman Pak Ustadz Qodir. Hanya saja kali ini ia hanya memberikan sebagian dari hasil panennya. Sementara hasil panen lainnya akan ia jual menjadi aset dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak? Saya mau nganterin lagi sayuran dari Pak Kades, Pak Ustadz. Tapi sekarang ngasihnya cuma segini, Pak Ustadz. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih sudah mengantarkannya. Kalau begitu, saya pamit dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari terus berganti. Perekonomian masyarakat desa Sarakan cukup meningkat. Namun bulan ke bulan, Pak Kades menetapkan kenaikan hasil panen warga yang asalnya 30% menjadi 50%. Warga banyak yang keberatan dengan keputusan Pak Kades. Namun Pak Kades tidak peduli mendengarkan keluhan warga. Pak Kades kini menjadi orang terkaya di desa Sarakan. Harta kekayaannya tersebar di berbagai daerah. Suatu hari Pak Kades meminta orang lagi untuk pergi ke rumah Ustadz Qodir. Namun sekarang, orang itu tidak membawa sayuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ada apa ya? Gini Pak Ustadz, saya disuruh Pak Kades untuk menyampaikan, katanya mulai sekarang Pak Kades nggak bakalan ngasih sayuran lagi. Memangnya kenapa ya? Saya nggak tahu Pak Ustadz, cuma bilangnya begitu, suruh menyampaikan ke Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Tolong bilangin saja ke Pak Kades. Saya sudah tidak bertanggung jawab lagi semuanya. Baik Pak Ustadz, sekarang saya mau pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendengar perkataan Ustadz Qodir,
Si Raja Durborok Hulu kegirangan bahwa usahanya berhasil telah melabui Pak Kades dengan bisikan untuk membutakan hatinya menjadi orang yang serakah. Malam itu Ustadz Qadir sedang berdikir di dalam kamarnya. Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Suara itu hanya terdengar oleh Ustadz Qadir sendiri. Ustadz Qadir menyuruh datang ke hadapannya. Tak lama kemudian, Ada apa kamu manggil-manggil saya? Kedatangan saya ke sini mau menyampaikan bahwa sekarang kamu sudah kalah. Kamu ingat, waktu itu saya sudah bilang, saya hanya kalah sama kamu, tapi tidak sama si keris keparat itu. Saya hanya kalah sama orang yang beriman, tidak seperti si Pak Kades keparat itu. Dia bukan orang beriman. Orang jahat seperti dia seharusnya menjadi umatku. Ingat, sekarang kamu sudah katakan tidak akan bertanggung jawab lagi. Kamu jangan ikut campur dengan urusan kami. Kalau si Kades keparat itu akan saya ambil ke alamku untuk dijadikan budakku. Dengan uang ini, semua cita-cita dan keinginanku akan tercapai. Syamil! Syamil! Siapa yang manggil-manggil namaku ya? Syamil! Siapa itu? Saya, Pati Olu Keju, mau membawamu, Jalil. Mama, mau apa kamu? Cepat pergi dari sini. Kedatanganku ke sini untuk menjemputmu, Jalil. Gara-gara kamu, semua penghuni hutan demi harus pindah karena keinginanmu membangun lahan perkebunan di tempat kami. Selama ini kami tidak bisa melakukan apa-apa karena semua penghuni negeri kami takut sama Pak Ustadz Qadir. Namun sekarang, dia sudah tidak bertanggung jawab lagi atas lahan perkebunan itu. Semua ini karena kesombongan dan keserakahanmu. Sekarang sih, kamu harus ikut ke alam kami untuk dijadikan budak di negeri kami. Semua harta kekayaanmu kini tidak ada artinya lagi. Ayo sekarang ikut dengan kami. Cepat, makan uang ini. Tidak! akhirnya Pak Kades dibawa si Pati Olokejo ke alamnya. Warga desa Sarakan digegerkan dengan kematiannya Pak Kades. Kematiannya karena keselek uang koin.